Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dania Fitria Putri dari Peminatan AKK 2019, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan terkait analisis segitiga kebijakan kesehatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Pemerintah telah menetapkan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19 sebagai bencana non-alam. Pandemi COVID-19 memberikan tantangan besar dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang melanda di dunia juga memberikan dampak yang terlihat nyata dalam berbagai sektor, di antaranya sektor sosial, pariwisata, dan pendidikan. Perlu segera dilakukan intervensi tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga diperlukan intervensi lain yang efektif melalui upaya pemberian vaksinasi. Dalam PMK yang baru, Kementerian Kesehatan mengizinkan penggunaan jenis vaksin COVID-19 yang sama antara program vaksinasi pemerintah dengan vaksinasi gotong royong, dengan ketentuan bahwa jenis vaksin COVID-19 untuk vaksinasi program yang diperoleh dari hibah, sumbangan, ataupun pemberian baik dari masyarakat maupun negara lain. Dalam PMK yang baru ini juga mengatur mengenai penanganan kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 yang membutuhkan pengobatan dan perawatan di fasilitas kesehatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan. Adapun aspek pembiayaan bagi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional, maka akan ditanggung melalui mekanisme JKN dan dapat dilakukan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk peserta non-aktif dan bukan peserta JKN, akan didanai melalui mekanisme pendanaan yang lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pelayanan kesehatan yang akan diberikan setara dengan kelas 3 Program Jaminan Kesehatan Nasional atau di atas kelas 3 atas keinginan sendiri dengan selisih biaya ditanggung oleh yang bersangkutan. Pembaruan ketentuan ini merupakan upaya Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara program vaksinasi nasional untuk mempercepat kegiatan vaksinasi dalam rangka mencapai kekebalan kelompok dengan terus-menerus memperhatikan kebutuhan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, kita akan menganalisis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 dengan menggunakan analisis segitiga kebijakan kesehatan. Perlu diketahui dalam analisis segitiga kebijakan kesehatan terdiri dari aktor, konten, konteks, dan proses. Aktor adalah istilah sementara yang digunakan untuk merujuk ke individu, organisasi, atau bahkan negara beserta tindakan mereka yang mempengaruhi kebijakan. Konten adalah substansi dari suatu kebijakan yang memperinci bagian-bagian dalam kebijakan. Konteks adalah faktor-faktor sistematis, politik, ekonomi, sosial, atau budaya, baik nasional maupun internasional, yang dapat mempengaruhi kebijakan kesehatan. Dan proses adalah cara memulai kebijakan, mengembangkan, membangun, bernegosiasi, berkomunikasi, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan. Dalam peraturan ini, aktor yang berperan terdiri dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Satgas COVID-19, Dinas Kesehatan Provinsi, Gubernur, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, tenaga kesehatan rumah sakit, tenaga kesehatan puskesmas, dan masyarakat. Selanjutnya, konten dalam peraturan ini adalah Kementerian Kesehatan memperbarui aturan mengenai pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 untuk meningkatkan cakupan program vaksinasi nasional yang disahkan oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 28 Mei 2021. Menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 dengan sejumlah perubahan menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19.
Kemudian konteks dalam peraturan ini adalah faktor kesehatan, faktor sosial, faktor ekonomi, dan juga faktor politik. Peraturan ini melalui proses yang cukup panjang, yaitu diawali dari Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 dan Perpres nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres nomor 99 tahun 2020. Kemudian dilanjutkan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2020 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kemudian Kemenkes tentang penetapan sasaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kemudian dikeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2021 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang menetapkan jenis dan kriteria vaksin yang dapat digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, menetapkan bahwa vaksin hanya dapat digunakan bila sudah mendapatkan EUA dari BPOM, dan perubahan terhadap jenis vaksin dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi ITAGI dan pertimbangan KPCPEN. Selanjutnya Keputusan Dirjen P2P tahun 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Dan terakhir, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Kementerian Kesehatan telah menyiapkan peraturan, sumber daya manusia, administrasi, logistik dan jaringan fasilitas layanan kesehatan, dan sistem MONEF untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan sesuai petunjuk teknis. Vaksinasi saat ini sudah mulai dilaksanakan, namun penerapan protokol kesehatan tetap menjadi hal utama yang perlu dilakukan oleh seluruh masyarakat termasuk tenaga kesehatan. Kebijakan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Baiklah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.